Bapak Arya bilang Vivi harus membuat perjanjian batin supaya benar-benar sembuh. Dia diminta menusuk jarinya dengan jarum kecil. Dan yang diteteskan ke kertas yang sudah dituliskan namanya. Saat itulah Vivi mulai merasa takut. Kok aneh ya? Merinding nih, mulai merinding nih. Halo Sobat Pujaan, Assalamualaikum, selamat datang di channel Keluarga Pujaan. Tempat tinggal cerita mistis, misteri hidup, dan kisah-kisah yang bikin bulu kuduk kamu naik. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode misteri berikutnya dari channel kami. Hatur nuhun. Inilah kisah Dia Bukan Temanku. Cerita ini dikirim oleh Vivi, usianya 24 tahun saat kejadian. Ini nama samaran ya. Vivi bilang cerita ini harus dikasih tahu ke semua orang nih, supaya mereka semua orang tuh bisa lebih waspada lah. Awalnya semuanya tidak terlihat menyeramkan, kata Vivi. Vivi mulai dari masa kuliah nih ya ceritanya. Di situ hidupnya runtuh pelan-pelan. Ayahnya bangkrut, usaha keluarganya tutup, orang tuanya bercerai. Tidak lama setelah itu dan di saat yang sama pacarnya berselingkuh. Dan dia bilang rasanya seperti kehilangan rumah dan sekaligus kehilangan arah. Kehilangan arah sekaligus. Pacar ya. Dia tinggal di kos kecil dekat kampus. Dindingnya tipis, kalau malam terdengar suara sendok beradu di kamar sebelah. Jam dinding di kamarnya mati sejak lama. Jarumnya berhenti di angka 9:05. Dia tidak pernah mengganti baterainya. Sama kayak cerita kemarin. Di masa itu dia sering menangis sendiri sampai akhirnya ada acara reuni SMA. Di situlah dia bertemu lagi dengan Nita, teman SMA-nya dulu. Waktu SMA mereka tidak dekat, hanya saling tahu nama. Tapi di reuni itu mereka duduk satu meja. Entah bagaimana obrolannya mengalir begitu aja. Itu cewek ya. Vivi bilang Nita terlihat sangat berbeda. Lebih ceria, lebih glamor, pakai pakaian putih rapi, tas mahal, parfum yang wanginya kuat sekali. Dan yang paling membuat Vivi tertarik, Nita terlihat sangat tenang, seolah hidupnya tanpa beban. Akhirnya reuni selesai, tapi cerita mereka belum berakhir. Mereka janjian ketemu setelah reuni dan setelah beberapa kali ketemu, akhirnya Vivi luluh dan bisa cerita masalahnya. Vivi percaya kalau Nita bisa jadi sandaran hidup barunya karena pacarnya udah gak ada. Nah, Vivi pun curhat tentang keluarganya, tentang pacarnya, tentang rasa kosong yang tidak hilang. Nita pun mendengarkan dengan sabar. Sabar weh dah curhatannya. Lalu Nita bilang, aku dulu juga hancur, tapi aku dibantu oleh sebuah komunitas. Mereka bukan sekedar teman, mereka keluarga. Kata keluarga itu yang membuat Vivi luluh. Lalu Nita mengajak Vivi untuk bertemu keluarga baru Nita, yang membuat hari-hari Nita lebih dari sekedar hidup. Apa nih? Karena gak ada pacar, gak ada orang tua, jadi dia cari teman baru, teman hidup baru. Lanjut tadi, ya kalau ada pacarnya masih setia mah mungkin beda ya, karena misalnya kita tes bersandar hidup, ngobrol, 10 pesan, selingkuh, teke, untung gak ketemu selingkuh pas lagi pacaran. Kalau udah nikah gimana? Bisa susah. Yuk lanjut tadi. Nah, pada pertemuan pertama diadakan di sebuah rumah besar di pinggiran kota. Catnya putih tapi mengelupas di beberapa sudut. Halamannya luas dan sepi. Begitu masuk, Vivi mencium bau karpet yang lembab, seperti ruangan yang jarang dibuka jendelanya. Di ruangan tengah tuh ada sekitar 10 orang, kata Vivi tuh ya, duduk melingkar. Lampu diredupkan, di sudut ruangan ada kipas angin berdiri yang kepalanya goyang pelan. Bunyinya berdecit setiap beberapa detik. Awalnya hanya sesi berbagi cerita. Semua orang terlihat hangat dan baik. Nah, pemimpinnya dipanggil Bapak Arya, usianya sekitar 50-an. Suaranya pelan, halus. Dia bilang setiap orang di situ punya luka dan luka itu harus dibersihkan. Vivi merasa diterima. Dia merasa punya tempat pulang. Awalnya tidak ada yang aneh. Hanya diskusi, doa bersama, dan kontribusi dana sukarela. Tapi lama-lama ada aturan. Ada aturan nih. Aturan ya. Ada aturan yang tidak boleh cerita ke orang luar, tidak boleh melewatkan pertemuan, harus siap berkorban demi pertumbuhan diri. Tidak boleh melewatkan pertemuan ya, nih tanda di garis bawah. Tidak boleh melewatkan pertemuan. Dan suatu malam ritualnya berubah. Lampu dimatikan total. Itu kalau nggak salah udah minggu keberapa gitu kata Vivi, tapi dia lupa. Hanya lilin di tengah ruangan. Vivi diminta turun ke lantai bawah. Ternyata rumah itu punya ruangan semi basement. Bau tanah basah sangat kuat di sana. Dindingnya lembab, ada bekas seperti noda air yang lembas. Lantainya dingin. Di tengah ruangan ada meja kayu panjang dengan kain putih terlipat rapi.
Bapak Arya bilang Vivi harus membuat perjanjian batin supaya benar-benar sembuh. Dia diminta menusuk jarinya dengan jarum kecil dan yang diteteskan ke kertas yang sudah dituliskan namanya. Saat itulah Vivi mulai merasa takut. Kok aneh Oh, ya? ya. Merinding nih, mulai merinding nih. Nah, tapi dia sudah sudah menyetor uang, sudah menjauh dari keluarga. Biasanya pertemuan itu diadakan di hari Sabtu saat orang harusnya bisa beristirahat dari rutinitas 1 minggu. Tapi di hari Sabtu bulan ketiga, minggu kedua, Vivi gak datang ke pertemuan. Disitulah mulai ada yang ganjil. Jadi pada saat pertemuan itu, di situ mulai ada yang ganjil. Sejak malam itu, hal-hal kecil mulai terjadi. Di kosnya, setiap jam 3 pagi selalu ada suara ketukan pelan di pintu. 3 kali nih. Jeda, 3 kali lagi. Saat dibuka, lorong kosong. Kumaha tah. Jadi mau buka nggak? Dak mau buka jam 3 subuh coba. Terus si Cici. Lanjut aja, ceritain aja. Vivi wanian oke nya tapi nih. Nanaonan nggak buka dah. Aku mulai tidur Siapa tahu siapa kos gitu. Mungkin. Dia pertama dia buka, tapi selanjutnya silakan lanjutkan. Ceritanya lanjutkan, Di. Kadang dia mencium bau tanah basah di kamarnya, padahal lantainya kering. Kejadian ini selalu berulang setiap Jumat malam Sabtu. Oh, Jumat malam Sabtu, bukan malam Jumat, bukan ya? Bukan. Dan malam ketika dia melihat Nita berdiri di ujung kasurnya, itu titik baliknya. Nita tidak bicara, hanya menatap, lalu pelan-pelan berkata, "Kamu sudah janji." Oh, pada keesokan harinya, Vivi mencoba menemui Nita, tapi tidak aktif. Di hari Sabtu minggu ketiga, bulan keempat, berarti sudah 5 kali ya? Ya, sudah kelima kali nih. Pertemuan Vivi melewatkan ritual keluarga baru. 5 kali pertemuan Vivi melewatkan 5 kali pertemuan ritual keluarga barunya. Dia datang ke rumah besar itu. Lalu dia datang ke rumah besar itu sendirian. Rumah itu kosong, pintu terbuka, tidak ada kursi melingkar, tidak ada lilin, hanya suara dari bawah tanah yang semi basement tadi. Seperti bisikan banyakan orang bersamaan. Vivi turun, dan di basement itu dia melihat beberapa orang berdiri menghadap tembok pada mengunjungi semua, termasuk Nita. Tapi yang membuat darahnya terasa berhenti, wajah Nita pucat, matanya cekung seperti orang sudah lama tidak tidur, seperti kita hitam karena begadang terus. Kayak film apa tuh yang kemarin tuh yang yang pada lari anak-anak kecil. Oh, aduh lupa aku namanya. Itu kan dia kayak mata kosong, tapi dia yang apa tuh? Lupa. Wipon. Film itu. Iya, kosong. Akhir lari. Mungkin kita nggak tahu ya, dan kita nggak mau tahu juga, karena kita nggak mau ngalamin. Yaudah, dari lagi. Nah, dan di tengah ruangan ada satu orang yang berlutut. Tangan orang itu diikat. Mulutnya ditutup kain putih. Vivi kenal wajah itu. Itu salah satu anggota yang sebelumnya dikabarkan pindah keluar kota. Bapak Arya berdiri di belakangnya dan berkata, tidak semua orang kuat menjaga perjanjian. Lampu tiba-tiba padam. Vivi tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Dia hanya ingat berlari keluar. Sejak malam itu, dia berhenti datang selamanya. Tapi gangguannya tidak berhenti. Setiap jam 3 pagi, Vivi itu bilang selalu ada rasa seperti ada yang duduk di ujung kasurnya. Spray abu-abunya selalu berkerut di bagian kaki, seperti ditekan sesuatu kalau ada yang duduk. Nah, lalu Vivi baru menyadari sesuatu. Dia mencoba mencari kabar tentang Nita lewat teman lama. Dan jawaban yang dia terima membuat gemetar. Katanya Nita meninggal 2 tahun sebelum reuni karena kecelakaan mobil di luar kota. Terus siapa itu? Nama Nita bahkan tercantum di daftar alumni yang sudah wafat. Vivi yakin orang yang mengajaknya masuk ke komunitas itu adalah Nita. Wajahnya sama, suaranya sama. Dia pas nelfon, enggak mungkin. Itu Nita, beneran itu Nita. Gua nggak nyadar. Dia meyakinkan itu Nita kok Nita. Kami sempat bertanya, apakah mungkin dia salah ingat? Enggak, tapi Vivi menyimpan foto selfie mereka dan dia tuh yakin, enggak, aku sempat foto tahu. Dan di foto itu hanya ada Vivi, tidak ada Nita. Padahal dia bersumpah mereka berfoto bersama. Pas dia buka tuh kok sendiri. Sendiri dia tuh foto gini, kayak ada orang, ya, hey, gitu kayak gini atau gimana gitu ya. Tapi dia sendiri selfie-nya. Ya nyangka tuh ada Nita. Iya. Nggak yakin tuh Nita, yakin Nita.
Kemarin dingin ya, yaudah lanjut. Dingin, mulai dingin. Beberapa hari setelah mendapat kabar dari temannya, Vivi bilang gangguan itu muncul lagi. Jam 3 pagi, bau tanah basah itu kembali lagi nih. Dan kali ini bukan hanya rasa kasur ditekan. Dia mendengar suara bisikan di telinganya. Kamu belum selesai. Dan setiap kali jam menunjukkan pukul 3 pagi, entah kenapa saya selalu terbangun sendiri. Bukan karena suara, bukan karena pesan. Hanya perasaan, seperti ada seseorang yang sedang menunggu. Dan saya tidak yakin itu hanya ceritaku, kata Vivi. Pesan terakhir yang Vivi kirim ke kami hanya satu kalimat. Saya pikir saya keluar dari sekte itu. Tapi mungkin saya tidak pernah benar-benar keluar. Sejak pesan itu, nomor Vivi tidak bisa dihubungi. Jadi intinya Vivi hilang kabarnya. Tidak ada info lagi ya. Seperti ini Pak. Betul 3. Terima Terima kasih kasih sudah sudah menonton hingga menonton akhir. hingga Kalau suka cerita kayak gini jangan lupa like, share, dan subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan cerita menyenangkan lainnya dari channel kami. Kalau kalian pernah ngalamin kejadian aneh, jangan simpan sendiri, kirim ke kita, serius. Karena bisa jadi cerita kalian yang berikutnya kita ceritakan di sini. Kirim ke email kita di bawah ini ya. Cerita yang paling disturbing tiap bulan akan kita jadikan episode utama. Ya, sampai jumpa di cerita baraya berikutnya. Kalau kalian masih berani nonton. Salam keluarga pujaan. Assalamualaikum. Tenun Maria Sadena. Dadah.